Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Halo Sersan. teman-teman. Kalau kamu mendengar Jepang, kata Jepang, itu ingatnya apa sih? Jepang terkenal dengan disiplin, Mm-mm. budaya menghargai atau menghormati. Oh Ya, ya, hai. Ai. Nah, ternyata ada 6 filosofi Jepang yang itu bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, yang bisa bikin hidup kita lebih bermakna atau bisa bahkan mengubah hidup kita. Apa aja itu? Langsung ya. Yang pertama, nah ini yang paling sering kita dengar itu adalah ikigai. Ikigai. Iki itu artinya kehidupan, gai itu nilai. Jadi ikigai itu sederhananya adalah ikigai ini mengajarkan kita untuk menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kita, sehingga itulah yang membuat mata kita terbelalak. Jadi bangun di pagi hari itu, oh ya ini aku mau begini. Karena jika kita mempunyai tujuan hidup, itulah yang membuat hari-hari kita itu terarah. Yang kedua adalah Soshin, yaitu filosofi yang mengajarkan kita untuk mempunyai pikiran terbuka. Artinya selalu terbuka dengan segala informasi baru. Kemungkinan baru ya. Kemungkinan baru. Jadi misalnya gini, kita dalam menuntut ilmu itu mengosongkan pikiran kita. Istilahnya itu mengosongkan gelas kita. Jangan kita mau menuntut ilmu nih, tapi kita ngerasa udah tahu segalanya. Jadinya nggak masuk kan. Ya, Nah, jadi sebenarnya social mentality ini juga teknik merendah untuk meroket seperti Merendah itu. untuk Nah ya. keren-keren. Jadi orang yang punya social mentality ini akan lebih cepat maju dibandingkan dengan orang yang merasa udah tahu segalanya. Nah, karena kan kalau kita udah ngerasa tahu segalanya, kita udah menolak untuk hal baru ya, informasi-informasi baru, ilmu-ilmu baru tuh aku udah tahu. Padahal sebenarnya kita belum tahu banyak tentang itu. Yang ketiga, itu ada kaizen. Kaizen itu berasal dari, kalau kai itu perbaikan, zen itu artinya bagus. Biasanya atau selama ini kaizen itu dikenal sebagai filosofi bisnis dan sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk dalam membangun bisnis gitu kan. Nah, tetapi ternyata kaizen ini juga sangat bagus untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari. Jadi kaizen itu merupakan perubahan dalam hidup dengan melakukan perbaikan secara konsisten, bertahap, berkesinambungan. Ya, memang sedikit. Memang dia konsepnya itu sedikit-sedikit. Jadi lakukan hal kecil setiap hari. Karena kaizen ini prinsipnya itu mengajarkan konsep bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Jadi memang sedikit. Jadi bisa dengan kalau dalam perusahaan itu dimulai dengan ditemukannya satu kesalahan misalnya, kemudian gimana cara memperbaikinya, dilakukan kemudian perbaikan itu secara bertahap. Kita membuat perubahan kecil setiap harinya serta tetap menghargai prosesnya. Yang keempat, wabi-sabi. Jadi wabi-sabi ini adalah konsep yang mengajarkan kita untuk menghargai keindahan dan menerima ketidaksempurnaan. Melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan itu. Kita menerima dulu ketidaksempurnaan dalam hidup kita, tapi kita berfokus kepada keberkahan atau kelebihan atau apa yang kita miliki. Jadi kita tidak berfokus kepada ketidaksempurnaannya, justru kita melihat ada apa sih sesuatu yang indah, ada hal indah apa sih dalam ketidaksempurnaan ini. Yang kelima ini kintsugi. Kintsugi ini menarik sekali ya. Kenapa gitu? Jadi dia ini, filosofi ini diambil dari seni tradisional Jepang, yaitu teknik merangkai keramik yang pecah. Jadi itu ada tekniknya, merangkai keramik yang pecah menggunakan campuran bubuk emas. Sehingga menciptakan karya seni yang baru. Jadi filosofi kintsugi ini percaya, misalnya gini, kita merasa gagal dalam hidup kita atau mengalami suatu trauma dan merasakan diri kita tuh udah hancur ya, berkeping-keping, tidak bisa untuk bangkit. Tapi dalam kintsugi ini diajarkan bahwa kepingan-kepingan perasaankah, kepingan apakah gitu ya, pikiran kita itu setiap kepingan itu adalah hal yang berharga. Itu kumpulkan kembali seperti merangkai sebuah keramik ya, dipoles, disambung dengan emas, jadi seperti itu. Jadi kan dia, Jadi ini kalau dalam kehidupan sehari emas beneran ini gimana?
Iya, kalau teknik merangkai keramiknya iya memang, itu kan filosofi ini diambil dari teknik merangkai keramiknya memang dengan emas disambung, sehingga dia menghasilkan karya seni yang baru. Jadi kalau dalam kehidupan manusia itu, mungkin kita merasa hancur misalnya, atau ada retakan dalam diri kita tentang masa lalu atau peristiwa yang kita alami. Nah, itulah filosofi ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa diri kita itu berharga. Setiap iya. kepingan diri kita itu berharga, dan itu yang dicoba untuk direkatkan kembali sehingga kita bisa bangkit. Kita mendapatkan hikmah dan nilai baru dari suatu peristiwa yang mungkin meretakkan, menghancurkan itu. Kemudian yang keenam itu adalah Obaitori. Ini filosofi yang mengacu pada empat karakter kanji, yaitu buah ceri, plum, persik, dan aprikot yang melambangkan perbedaan cara berkembangnya setiap pohon. Oke. Jadi intinya dalam filosofi Obaitori ini mengajarkan bahwa setiap orang punya keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh Orang lain. orang lain. Jadi filosofi ini mengajarkan juga bahwa jangan kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, itu nggak akan ketemu. Hentikanlah membandingkan ya. Nah, ya bersyukurlah karena setiap orang itu istimewa, sendiri-sendiri ini punya istimewa-istimewa. Pertama aku baca filosofi ini tuh sangat wow, begitu ya. Amazing ya. Amazing. Jadi ini membuka pikiran sekali yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan value di hidup kita, membuat hidup kita lebih bermakna. Ya, demikian Sobat Sersan, semoga bisa menjadi inspirasi. Ya, karena ayam sendiri juga terinspirasi ya dengan pembahasan kita Langsung berkokok. saat ini ya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.